Masalahnya jualannya lagi sepi. Ya, tokonya nggak ada yang beli. Terus apa lagi? Terus nasi sering basi. Nasi sering basi. Sering basi. Sering banget. Habis dimasak tiba-tiba Langsung basi. Jam 2 malam Jam 2 malam. ada aroma atau bau orang masak. Masak apa? Rendang. Rendang. Di sini, baunya di sini. Padahal nggak ada orang. Tapi dengar bunyi-bunyi nggak? Nggak ada, cuma Cuman langsung bau. Bau aroma itu Aroma. aja. Astagfirullahaladzim. Ngapain kamu di situ? Cuma suara-suara panggilan Suara aja itu ya. panggilan. Suara beli-beli tapi dilihat nggak ada orang. Nggak ada, ini kosong. Ini ada perkampungan gaib di situ. Kenapa tiba-tiba punya penyakit nggak bisa ngelihat itu? Nggak bisa ngelihat sama sekali. Jalan-jalan Enggak gitu, enggak ya. Tuh, Mas, daun bes. coba panggil. Hah? Ambil sampai berani nggak? Apa itu? Si. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. GSP Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini GSP hadir di Pasar Minggu Jakarta. Ada seorang pelapor yang menceritakan tokonya atau warungnya selalu diteror, gangguin oleh sosok-sosok yang seram, sosok-sosok yang dikirim oleh pesaing-pesaing daripada usaha toko atau warung. Sampai ketika yang punya warung itu masak nasi, tiba-tiba basi. Belum juga warungnya jadi sepi. Pasti penasaran? Ikutin terus Gus Soleh Pati Rono Rene Icut. Yuk. Nah, ini warungnya, ada pom mini ya. Assalamualaikum. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Ini mbaknya. Nah, Daryono. Mas Daryono. Iya, iya. Kalau niki Mbak Saliani. Mbak Saliani. Mbak Saliani. Masya Allah. Asli mana Mas Daryono? Asli Cirebon, Gus. Asli Cirebon. Mbak Saliani? Asli Madura Ras. Madura Ras. Jauh-jauh merantau dari Cirebon, dari Madura ke Pasar Minggu Jakarta. Iya. Tahun berapa? Tahun 2020. Nah terus sampai ngundang GSP datang ke sini, bisa diceritakan kembali ada masalahnya apa tuh? Masalahnya jualannya lagi sepi. Ya, tokonya nggak ada yang beli. Terus apa lagi? Terus Masih. nasi sering basi. Nasi sering basi. Sering basi. Sering banget. Habis dimasak tiba-tiba Langsung basi. basi. Terus sudah toko sepi.
diri ini saya sendiri sering sakit. Oh, sakit apa yang dirasakan? Yang pas dirasakan itu panas, terus habis panas di dalam itu muntah darah. Kapan itu? Udah sebulan. Oh, sebulan yang lalu ya. Terus saya tanya, di warung ini pernah ada sesuatu yang ganjil apa? Misalnya suara lah atau apa, atau ada penampakan atau gimana? Adanya yang kadang ada yang suka mau beli, tapi dilihat nggak ada orang. Malam atau siang? Malam. Malam. Gimana suaranya gimana? Suaranya di depan warung. Di depan warung terus ngomong gimana? Beli, beli. Pas saya lihat nggak ada orang. Nggak ada orang. Nggak ada Padahal orang. masih buka itu. Buka. Oke, saya terus terang aja nih. Ketika saya tadi menuju ke sini kan, itu nggak kelihatan warung. Nah, ketika saya opening mau masuk ke sini, Suara iya. Iya. itu juga nggak kelihatan dari sana. Iya. Pernah ada orang yang ngomong begitu nggak? Sering. Sering. Sering ada. Ya banyak lah yang ngomong. Yang warung banyak ini warung Warung tertutup. tutup. Iya. Kata saya padahal buka. Padahal nih para gespe coba lihat nih, jualannya banyak banget. Full ya. Lumayan. Iya banyak. Orang-orang mah yang barangnya sedikit. Sedikit. omsetnya Omsetnya gede. Sedangkan saya lumayan lengkap lah. Ya lengkap banget. Ini kan bisa dikatakan warung Madura. Rumah Iya. Warung apa namanya, Mas? Warung Madura. Madura, Warung Madura, Salion, Salion. Pasar Minggu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ini saya di sini nih para gespe. Panas. Hawanya itu loh, Panas. Panas, panas. panas. Padahal kan di samping-samping itu kan banyak pohon rindang. Iya. Iya. Di Jakarta Selatan kan, wow, banyak tanaman yang memang itu kayak hutan kota gitu. Iya. Tapi ini panas banget di Panas rumah ini, banget. di toko Makanya saya ini, di kipasan warung terus. Kipasan terus ini. kipas. Astagfirullahaladzim. Selain itu apa, Mas? Mungkin Mas Daryono bisa cerita Ya itu sering ada bayangan. bayangan Iya, sering Bayangan. lewat sini. masuk ke sini, Iya. hitam sosoknya. Iya bayangan hitam. Oh, Iya, bayangan hitam. Bayangan Kalau itu. dalam mimpi si perempuan. Kalau dalam mimpi. Mimpinya pernah mimpi gimana coba, Mas Daryono? Cuma mimpi lihat aja perempuan. Oh. Kalau Mbak Seliani apa yang dirasakan atau mungkin dilihat? Sering kalau masuk ke kamar pas saya lagi nutup. Kadang kan pasan lagi nggak enak badan suami kan jam 2 kan tutupnya. Iya. Ini masuk ke kamar kayak ada aroma orang masak. Padahal nggak ada yang Nggak masak ada yang loh. masak. Astagfirullahaladzim. Boleh saya tanya, Mbak? Boleh. Warung ini kan sekitar 3 tahun ya. Iya. Pertama gimana nih untuk pemasukan orang pembeli? Alhamdulillah. Ramai. Gede kami. Sampai berapa sehari? Baik sehari omset 9, 9 juta. 9, 8 mainnya. 9 Tujuh. juta ya. 7, Gede 8. dong. Iya. Alhamdulillah. Selang itu berapa bulan terus ya taruhlah sekarang lah akhir-akhir ini adalah 8 bulan katanya ada musibah itu kan. Musibah. Nah, itu Terus omset karena omset 1,5 juta. 2 juta. 2 juta. Iya. Paling gede. Saya juga nggak tahu nih Gus. Sedih banget. Warung Kenapa? sepi. Kontraknya mahal. Belum saya lagi tulang punggung ada yang dikasih makan keluarga. Saya. Kakak saya yang nggak bisa lihat, saya yang nafkain. nggak bisa Anak- lihat. nggak bisa Maksudnya melihat. Gimana? Nggak bisa lihat gimana? Karena saya juga nggak tahu ceritanya, karena saya cuma kirim-kirim uang pada saat almarhum ibu saya masih ada. Iya. Terus dulu pas saya lagi merantau dia bisa lihat. Setelah Bisa saya ngelihat.
setelah saya itu 3 tahun, saya baru pulang sama suami Ke Madura. ke Madura. Pas saya tanya sama ibu, Bu kenapa Bu? Kan saya memang gak manggil kakak, manggil namanya Monang. Iya. Ya udah kayak gitu, kakaknya sekarang udah parah. Aku nggak ngerti nih, saya ibu tambah tua kayak gini. Gimana ceritanya kalau pas ibu meninggal, siapa yang ngurus? Sedangkan kamu merantau, katanya ibu saya. Ya. Nah, pada saat itu saya sudah mulai 3 bulan di Madura sama ini. Istirahat dulu lah kata ini, nggak usah berangkat lagi dulu ke Jakarta. Iya. Terus ibu saya itu setelah saya nyampe 9 bulan di Jakarta, saya ditelepon ibu saya sakit. Sakit, ibu saya masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit, saya di perjalanan terus ibu saya datang saya. Pas udah datang saya terus udah jalan dah. Ah. Udah ke rumahnya Allah di. Oh, dipanggil ke rumah Iya. beliau. Jadi kakak saya itu ditinggal di kampung, terus di kampung dia nangis, telepon saya, numpang nelponnya, katanya di sana kadang makan gak ada yang ngasih makan. Kalau saya lagi ngasih kiriman, mungkin tidak sempat ya, bukan mau nyalain yang orang yang bisa melihat, mungkin sempatnya cuma 1 kali yang ngasih makan kakak saya, dia udah kelaparan katanya. Padahal saya beras, uang. Ya namanya kan beda sama saya itu. Iya, iya. Nggak sama. Loh, singkat cerita kenapa itu buta? Katarak. Katarak katanya. Tapi lihat nggak sekarang? Enggak. Nggak Nggak. bisa lihat. Ada beliaunya di sini. Ada. Bisa ke sini nggak? Bisa. Dipanggil? Agak. Dituntut. Dia jangan lunang mas. Itu dia. Tadi dia. Mari hari masuk TV. Cara apa? Oh, ini Ibu. Iya. Cuk. Iya. Terus kada. Jadi kalau di rumah nggak ada yang peduli ini, Gusti biarlah hanya Allah yang bisa membalas rezeki saya. Agak Mudah-mudahan saya dikasih kesehatan, Mas bisa Ari gitu. mencari nafkah. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak bisa. Namanya Bu. siapa Ibu? Maimunah. Asli Madura ya? Iya. Kenapa tiba-tiba punya penyakit nggak bisa ngelihat itu? Ibu tak kerempak. Oh, burem-burem gitu. Nggak bisa, Oh, nggak bisa bahasa Indonesia. ya nggak- Katanya awalnya dia dibuka giginya pertama yang di atas, mohon maaf. Oh, gitu. Iya, katanya di gigi sakit gigi, katanya, katanya dia. Terus langsung ke mata, katanya itu terus. Nggak bisa ngelihat sama sekali. Hmm. Jalan-jalan nih, Enggak gini gitu. gini, Enggak, iya. Oh. gitu-gitu. Apa? Miring-miring. Oh, miring-miring. Nggak bisa bahasa. Terus di sini kapan nih? Ikut Ini di sini mulai kan pas saya lagi pulang waktu tanggal tahun berapa itu? Pokoknya ini mah baru kesini. Baru 3 Udah bulan. 2 kali kesini nih. 2 kali waktu itu. Anaknya Eden, Gus. Anaknya gila, Stres, ya? stres. Cuma saya bayar, orang ada, sepupu saya suruh giniin. ini sampean baik hati loh sama Mas Yono. Cuma duit saya kirim. Nolong. Maunya berdua sama anaknya. Cuma anaknya kan stres. Stres. Nggak mau. Takut loncat ke laut. Bahaya, ini kan penyeberangan laut. Jadi katanya orang kampung bahaya, jangan. Ibunya aja kalau memang mau disuruh ke Jakarta. Soalnya kasihan, takutnya dia dipukul sama anaknya. Kalau pernah nih luka dipukul sama sapu kata anaknya. Karena anaknya gini. Nangis pernah. Mbok Nah ya. Enggak. Mbok Nah ini warung ini kan mulai sepi. Katanya itu nangis-nangis. Iya, nangis kok. Nangisin apa? Nangis kok sedih. Sedih. Kenapa sedihnya? Enggak makan. Takut tak nggak makan. makan. Enggak punya uang. Takut nggak punya uang. Karena warungnya sepi, Mbok Nah numpang di rumah saudara, Iya. terus Kasihan. takutnya
ntar makan apa ini gitu. Iya. Mas saya yang mau nangis. Jadi dia nangis terus. Nangis terus. Iya, nggak tega. Suami saya. meninggal. Tapi kan tetap makan kan Mbok Nah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah meskipun warungnya sepi tapi tetap makan ya. Saya jualan Bilas pun. di sini Oh, nggak laku jualan, tetap adiknya keliling jualan rokok katanya. Iya memang. Oh. Saya nganterin rokok ke toko-tokonya orang. Ini para KSP, Sama Ipan. Mbok Nah sampai menangis meneteskan air mata. Udah kasihan mak. Anu Gusti. Terus. Kasihan sama saya katanya. Kasihan. Karena memang kalau saya yang peduli sama ini. Iya. Pokoknya nggak mau lah disia-siakan saya Gus, walaupun bagaimana ini kan sama anunya Allah. Iya, iya. Iya, biar ini tidak bisa balas apa, yang penting saya itu sehat, masih dikasih jalan untuk saya bisa nafkain kakak saya dan saya gitu. Anaknya. Anaknya juga, biarpun saya dari sini, saya berusaha untuk cari nafkahnya. Ayo silakan ininya dimakan, kesukaannya anggur Saya itu sampai sama kelingkingnya, enggak aku sama apel, jeruk. bisa bayangin. Dimohon, Iya, Pak. ya. Terima kasih. Udah hidangannya ini. Ya. Mau makan enggak tega ini nangis. Ibu juga ceritanya berkaca-kaca. Mbak Suliani, Mas Yono, sedih. Tapi sabar Ya sabar ya. karena ya Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Nanti Mbok Nah ya disyariatin ya, didoain sama GSP dan juga pembersihan, penetralisiran ya, ruqyah semuanya termasuk warung nanti didoain ya Mbok Nah ya, semoga bisa sembuh, bisa melihat kembali. Amin. Nggih. Amin. Ya udah Mas Yono, Mbak Saliani, saya mau lihat-lihat kondisinya di sini ya semua ya. Iya. Mohon izin Pas ya. Ya. Iya. Bu nggih, Mbok Nah nggih. Iya. Ya udah, yuk para GSP yuk. Izin, ini kan dapurnya ya. Iya. Tadi kan cerita jam 2 malam Jam 2 malam. ada aroma atau bau orang masak. Masak apa? Rendang. Rendang. Di sini, baunya di sini. Padahal nggak ada orang. Nggak ada. Tapi dengar bunyi-bunyi nggak? Nggak ada. Cuma Cuman langsung bau. Bau aroma itu aroma. aja. Ngapain kamu di situ? Ini perempuan tiba-tiba loncat ke situ ya, lari kayak loncat jadinya. Makanya saya dobrak itu ke depan situ. Saya tanya, ini beneran? Mbak Salia pernah lihat sosok wanita? Kalau saya mah cuma rumah masaknya. Kalau suami saya di dalam mimpi. Mas Yono yang Iya, mimpi itu ya, mimpi. ada wanita itu ya? Ini yang saya rasakan dia aktivitas di sini. Sosok-sosok itu kadang peralatan orang atau manusia itu kadang dipakai. Dipakai. Nih, ada gerakan di samping sini. Dia lari ke pohon, di situ ada pohon agak rimbun, apa? Mangga apa? Mangga. Mangga ya? Iya, Ada? mangga. Saya belum ke sana. Iya, tapi mangga. aku merasakan itu dia naik tergantung-gantung kakinya itu loh. Astagfirullah. Coba aku ke sini nih.
Ini tembus ke sana. Ada kayak ular kecil, ular gaib kecil tembus ke sana. Terus Oh, sana apa? ketembus ke sana itu. Ya, ada tembus danger ya, beda apa Cak Andi? Iya bener sih, beda anu Cak Nah. Itu saya merasakan tadi tuh sekilas sih ya. Ular gaib kecil itu tembus ke sana. Tadi kan kuyang-kuyang, makanya tak sampir ini. Oh, berarti yang lubang itu, Gus. Hah? Yang di pintu bawah ya? Iya, Lubang. ke bawah. Saya tutupi. Bisa dikatakan itu rumahnya. Kan udah ketemu nih. Tadi ada sosok perempuan, Mas. Iya. Mimpi kan? Iya. Tadi Sering di sini nih, Gus, kalau nongkrong. Ya, itu yang masak itu perempuan yang sampai mimpi itu. Tembus sekarang itu aku merasakan loncat terus naik ke pohon mangga. Nanti tak obrak. Oke, di sini ya tadi itu ada dua yang saya ketemukan. Nah, sekarang saya mau ke depan karena awal dan asal muasalnya di depan. Aku merasakan ada yang nutup di situ. Oke, ke depan. Awas, kamu lah. Oke. Oh kan, tuh. Ih. Kakinya panjang banget. Astagfirullahaladzim. Banget ya Allah. Ada suara siulan. Nih, ternyata ya di lokasi ini itu ada perkampungan gaib. Salah satu sosok itu memang sering mondar-mandir ke warungnya Mas Yono. Dia ingin merasakan nikmatnya makanan ya manusia lah. Samping kan ada warteg dan sebagainya. Makanya seperti masak itu ya di aktivitas. Kalau udah tak pagarin biar nggak ke sana lagi. Tapi saya penasaran dengan lurusnya ya, daripada warung itu ke depan pas lurusan. Ada sesuatu yang menurut perasaan dan pikiran saya dan penglihatan saya ada sesuatu yang ganjil di situ. Ayo sana. Ya, warungnya lurus ke lokasi ini. Mas Yono, Iya. pernah ada yang aneh nggak di lokasi ini atau lurusan ini? Kapan merasakan? Ya cuma suara-suara panggilan Suara aja itu ya. panggilan. Suara beli-beli tapi dilihat nggak ada orang. Nggak ada, ini kosong. Iya. Ini ada perkampungan gaib di situ.
Oh, di sini ya, Gus. Perkampungan Ya, gaib. perkampungan gaib di sini. Hmm. Makanya kalau nggak dipagarin, Iya. ini mereka itu nanti akan mengganggu daripada jualannya sampean. Oh, iya. Apalagi ada yang maaf tidak suka, ada yang ngerjain Iya. sampai ketika masak nasi itu basi. Iya. Nah, itu logikanya nggak mungkin. Biasanya kalau gitu ada yang nyalain, Iya. Ada yang sirik ya. ada yang sirik. Ya, kayak buntut ekor ular. Mm-mm. Ini seperti mata-matain gitu loh, Mas. Oh. Jadi memang saya yakini ini ada yang bener-bener sirik. Iya. Yang narola ya. Tadi saya coba cari ya media yang mungkin itu menjadi tempat atau wadah, belum ketemu. Oh. Cuman aku yakin lurusan ini ada sesuatu yang Iya. ya bisa dikatakan ditaruh atau ditanam atau karena di depan sini coba ini saya berhenti dulu, saya penasaran di depan Iya. warung itu Depan warung. rame loh, padahal Ramai ya jalan. motor, mobil lalu lalang tuh kan kencang-kencang itu. Awas, awas, awas. Ayo guys. Oh. Tuh. Iya. Mas, Daun guys. coba panggil. Hah? Ambil sampai berani nggak?
Apa itu? isi Isi kuning. isi kuning. Ambil. Coba Mas ambil. Pelan-pelan. Bismillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.